Halo desainer, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zufa Design, tempatnya belajar dan berbagi ilmu seputar desain grafis. Buat kamu yang masih ragu untuk menjadi seorang desainer, subscribe channel ini. Buat kamu yang mau sukses menjadi seorang desainer. Ini adalah tampilan awal dari CorelDRAW. Ya, ini di sini ada new document ya di sini. Langsung saja dia. New document itu berfungsi untuk membuat lembar kerja baru ya. Terus yang selanjutnya ada Open Recent. Open Recent di sini yaitu untuk membuka hasil desain atau project kita yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Ini contohnya adalah project yang sudah saya kerjakan beberapa waktu yang lalu. Oke, langsung saja ya, kita klik new document. Setelah klik new document, maka akan tampil seperti ini. Nah, tampilan ini di sini ada nama ya. Nama di sini yang nantinya akan menjadi judul dari lembar kerja teman-teman di sini. Dan di sini tak bawa kasih nama latihan ya. Latihan 1. Terus setelah itu di sini ada size ya. Size di sini itu untuk menentukan ukuran kertasnya. Di sini ada banyak sekali macamnya. Ada A4, F4, terus letter, legar, dan lain sebagainya. Tapi biasanya saya menggunakan A4. Terus di sini ya, setelah size ada di sini. Ini adalah satuannya di sini. Ini ada milimeter, ada pixel, ada sentimeter. Nah, biar lebih mudah saya menggunakan sentimeter saja. Terus setelah itu di sini ada CMYK ya. Sebetulnya di sini itu ada dua. Yang pertama itu ada RGB dan yang kedua itu ada CMYK ya. Yang pertama itu RGB. RGB itu diperuntukkan untuk dipublikasi melalui media sosial ya. Media sosial itu diantaranya ada website, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu ada CMYK. Nah, CMYK di sini itu diperuntukkan untuk keperluan printing. Jadi setelah kita mendesain terus diekspor, nah itu untuk keperluan printing, maka teman-teman harus mengekspornya itu dalam bentuk warna CMYK seperti itu ya, bukan RGB lagi ya. Oke, setelah itu langsung klik ini sudah seperti ini saja, langsung diklik OK. Maka akan tampil seperti ini. Ini adalah tampilan awalnya ya. Terus di sini yang pertama tadi itu ada titel ya. Titel itu di sini latihan 1 ya. Atau di sini bisa. Terus yang kedua di sini ada menu bar ya. Menu bar di sini itu berisi tentang file, edit, view, layout, dan lain sebagainya, banyak sekali ini. Nah, di sini isinya apa saja? Ini di sini isinya di file itu ada new, ini untuk membuat lembar kerja baru, open itu untuk membuka, close, terus save as, export, import, dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya itu ada property bar. Yang selanjutnya itu ada toolbar ya. Toolbar di sini ini ya. Ini di sini. Di sini ini kayak shortcut ya. Ini kayak jalan pintas ya. Jalan pintas yang ada di sini. Misalnya di file. Di file di sini ada new ya. Untuk membuat lembar kerja baru. Di sini juga ada ini new. Terus di file ada open. Di sini juga ada open, ada save, ada print, dan banyak sekali. Ini cara sepertinya itu kayak jalan pintasnya seperti itu. Selanjutnya itu ada property bar ya. Property bar itu di sini. Nah, property bar di sini itu untuk mengganti atau membuat kayak lembar kerja ya. Atau di sini lembar printing bisa, atau mengganti ukuran dari file, membuat ukuran ya, mengganti ukurannya. Misalnya contohnya saya bikinkan kotakan persegi 4 seperti ini. Saya ingin merubahnya itu menjadi ukurannya 300 atau 1 meter ya, 1 meter. Ini tak rubah dulu ini ya. Ini dirubahnya ini rubah menjadi sentimeter dulu biar lebih mudah.
Nah, di sini ini pengen tak rubah menjadi ukurannya dengan panjang itu 1 meter. 1 meter itu ada 100 cm ya teman-teman. Oke, langsung di enter. Maka secara otomatis dia akan membentang ya dengan ukuran dan panjang itu 1 meter. Terus jadi untuk tingginya ini bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Mau ukurannya berapa senti terserah teman-teman. Oke, ini dikontrol saja. Ya, selanjutnya yaitu ada toolbox ya. Selanjutnya itu ada toolbox. Nah, toolbox di sini itu menurut saya itu alat yang paling penting ya. Karena apa? Kenapa saya bilang paling penting? Karena biasanya para desainer itu menggunakan alat-alatnya itu di sini semuanya. Kayak senjatanya itu di sini seperti itu. Nah, seperti apa cara kerjanya? Oke, saya akan tunjukkan dan jelaskan sedetail mungkin. Oke, yang pertama di sini ada pick tool. Pick tool itu untuk merubah atau menggeser objek, atau lebih jelasnya itu menseleksi atau memilih objek. Nah, bagaimana? Saya ingin kasih contoh. Kasih contoh dulu. Jadi saya akan membuka file yang sudah saya buat kemarin. Ini ya, open. Ya, ke loading ya. Ini kemarin saya sudah membuat banner BPDB di sini, terus di open di sini. Ya, bisa seperti itu, atau bisa teman-teman bisa menariknya dari folder masuk ke situ juga bisa. Banyak cara untuk melakukan open ya. Nih, di sini saya akan memindah ini ya. Come on join with us here. Ini saya akan pindah, atau ya saya akan pindahkan. Ini dengan cara ini menggunakan pick tool, ini diklik ya. Terus tahan geser. Maka secara otomatis dia akan mengikuti kemana arah yang kalian inginkan ya, seperti itu. Terus selanjutnya itu yang penting itu ya. Terus ini dikembalikan lagi, Ctrl Z. Terus selanjutnya itu ada shape tool ya. Shape tool di sini itu berfungsi ya. Ini shape tool di sini ini banyak sekali jenisnya ya. Ini ada smooth, ada smear, ada trill dan lain sebagainya. Ini sudah saya buatkan videonya, silahkan teman-teman bisa dilihat itu linknya ada di atas. Nah, biar nanti tidak terlalu lama untuk menerangkan. Yang penting teman-teman agak sedikit gambaran dulu ya. Ya, ini saya terangkan dulu bagaimana, tak kasih contoh satu saja dulu ya. Ini shape ya. Shape di sini itu berfungsi untuk membelok-belokkan atau membentuk sebuah objek. Contohnya di sini. Ini saya akan membuat sebuah persegi lagi. Terus setelah itu ini harus wajib di convert ya. Klik kanan, ini di objek, klik kanan. Pilih convert to canvas atau CTRL key. Setelah itu pilih shape. Ya, setelah itu teman-teman bisa klik di sini, nih ya, di bagian tengah di sini. Ini di pas di garis ya, kalau garisnya sudah lupa ini diklik, maka akan tampilan di atas seperti ini. Nah, untuk membentuknya teman-teman bisa pilih ini. Ya, klik satu. Ini ada tanda panah kecilnya di sini. Ini tarik ke bawah atau ke atas sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya contohnya seperti ini. Ya, terus seperti ini. Ya, seperti itu teman-teman. Ini nggak usah diterangkan, sudah ada videonya biar lebih jelasnya. Ya, terus selanjutnya itu ada crop. Nah, ya, crop di sini itu berfungsi untuk memotong. Ya, memotong objek. Misalnya saya ingin memotong ini. Kita potong jadi dua, ini kita kasih warna dulu biar lebih jelas ya. Ini menggunakan crop ya. Ini dipotong di sini bagian sini, shape ini ya, crop. Ini cara kerjanya itu tinggal diklik, tahan, geser ya. Klik, tahan, geser, ini akan membentuk sesuai dengan keinginan teman-teman. Misalnya saya membutuhkan segini saja. Oke, setelah itu teman-teman bisa double klik di sini atau bisa tekan enter, maka secara otomatis dia akan terpotong bagian yang diinginkan oleh teman-teman ya.
Ini juga sudah saya buatkan video lebih detailnya, bisa dilihat itu di channel di atas ya. Terus selanjutnya di sini ada zoom ya. Zoom di sini itu berfungsi untuk memperbesar. Misalnya contoh saya ingin memperbesar bagian sini, ini diperbesar. Ini tinggal dipencet bagian sini ya, klik bagian ini yang diinginkan, maka secara otomatis dia akan besar seperti itu. Terus untuk memperkecilnya ini bisa teman-teman bisa klik di sini. Klik ya, satu kali maka dia akan kembali ke semula seperti itu. Di sini ada sebelum itu untuk melakukan zooming itu teman-teman bisa menggunakan mouse ya. Ini tinggal di scroll ke bawah dan ke atas saja. Ini untuk ke atas ini maka dia akan ngezoom, ke bawah dia akan zoom out seperti itu ya. Oke, terus selanjutnya itu ada pan ya. Pan di sini itu berfungsi untuk menggeser-geser seperti ini ya, dengan cara klik, tahan, geser ya. Klik, tahan, geser seperti itu ya teman-teman. Terus yang selanjutnya ya, di sini itu ada freehand ya. Nah, ini dia freehand. Freehand di sini itu biasanya digunakan oleh para desainer itu untuk membuat vektor wajah ya. Biasanya digunakan untuk vektor wajah. Ini di sini ada biasanya yang digunakan itu ada 3. Itu ada bezier ya, ada pen, ada 3 point to curve seperti itu. Nah, ini nanti kalau dijelaskan satu-satu ini panjang sekali ini, biar lebih enaknya itu nanti saya tak buatkan video selanjutnya ya, biar ini tidak begitu membosankan, memboringkan. Tapi aja enggak sedikit lanjut enggak seperti itu. Ini biar lebih enak saja teman-teman, biar enggak boring. Ini tak kasih contoh satu saja. Ini menggunakan 3 point curve ya. 3 point curve ini contohnya saya ingin membentuk wajah ini, misal ini sebagai contohnya ya. Ini diklik, tahan, geser ke yang sesuai dengan inginkan teman-teman, terus itu lepaskan. Ini tinggal tarik lagi, klik, tahan ya, tarik, terus klik, tahan, ya. Ini biar lebih cepat, nggak usah bagus-bagus ya, karena ini sebagai contoh. Klik, tahan ya, seperti itu. Terus tahan, geser. Ini harus sampai ini ya. Nah, setelah itu klik, tahan, geser, terus bisa dikasih warna. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu salah satu contohnya. Ini untuk membuat banyak macam lah pokoknya. Terus selanjutnya di sini itu ada artistic media tool. Nah, artistic media tool di sini itu berfungsi untuk kayak membuat coretan, misalnya seperti ini. Ini kita kasih contoh. Nah, maka akan membentuk seperti ini. Ini karena untuk bentuknya ini teman-teman bisa milih di sini. Oh maaf, ininya ke atas ini ya. Nah, ini bentuknya. Terus modelnya ini mau apa? Terserah teman-teman. Ya. Ini misalnya ini bisa. Maka akan bentuknya seperti ini. Seperti itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan saja. Ya. Misal ini tinggal diklik, maka kan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Ini untuk membuat kayak rumput atau mungkin rambut dan lain sebagainya. Terus selanjutnya di situ ada rectangle tool ya. Di sini rectangle tool itu berfungsi untuk membuat persegi. Ini contohnya yang kayak tadi itu. Ini tinggal diklik, tahan, geser ya, lalu lepaskan, maka akan bentuklah sebuah persegi seperti itu. Ini mudah sekali teman-teman. Yang kedua itu ada 3 point rectangle. Ini juga fungsinya sama seperti ini, cuman beda caranya. Caranya itu tinggal teman-teman diklik, tahan ya, geser sesuai dengan kanan atau kiri. Setelah itu lepaskan. Setelah itu tarik ke atas atau ke bawah ya, maka dia akan membentuk sebuah persegi 4 juga ya. Terus setelah
geser ke atas atau ke bawah. Setelah sesuai dengan keinginan teman-teman, tinggal diklik satu kali, maka dia akan lepas seperti itu. Oke, selanjutnya ya, itu ada elips. Ya, elips di sini itu berfungsi untuk membuat kayak lingkaran ya. Di sini, ini contohnya. Nah, ini akan membuat lingkaran seperti ini. Ini biar simetris, teman-teman bisa tambahkan CTRL pada keyboard, maka secara otomatis akan terlihat lebih bulat. Seperti itu. Terus yang selanjutnya itu ada 3-point ellipse. Ini juga hampir sama tadi ya, sama 3-point rectangle tool. Ini klik tahan, cara kerjanya itu hampir sama. Klik tahan, geser ke kanan atau kiri. Setelah itu lepaskan, baru tarik ke atas atau ke bawah, maka dia akan membentuk sebuah lingkaran ya, atau oval yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, oke, setelah itu klik lepaskan. Oke, selanjutnya itu ada polygon tools ya. Polygon tools di sini banyak sekali macamnya di sini. Ini bisa untuk membuat bintang, bisa membuat graphic paper, bisa membuat anak panah dan lain sebagainya. Kita contohkan satu saja ya. Ini membuat poligon dengan segi 5 ya. Ini tinggal seperti ini caranya. Klik ya, tahan, geser. Nah, ini bisa dirubah tidak cuman segi 5 saja, ini bisa dirubah segi 6, 7, 8, 9, 10 sesuai dengan yang teman-teman butuhkan. Nah, ini untuk mempertebal garisnya, ini bisa di sini ya. Jadi tebalkan 75, bisa otomatis akan tebal lagi. Bila kurang tebal lagi, ini tinggal dikasihkan lagi, tinggal dinaikkan lagi. Oke ya. Terus selanjutnya itu ada teks ya. Oh, di sini teman-teman pengen tahu cara membuatnya, cara membuat bintang. Ini tinggal teman-teman tinggal klik saja start ya, tinggal dilepaskan aja. Klik tahan, tarik, lepaskan. Secara terus dia akan membentuk bintang ya. Di sini mau sudutnya, mau bintangnya mau berapa, 6, 7, 8, 9, banyak sekali caranya itu seperti itu. Terus untuk membuat anak panah di sini harus save ya. Ini akan klik di sini akan muncul anak panah seperti ini. Seperti itu cara kerjanya juga sama ya. Apa itu? Oke, selanjutnya itu ada teks ya. Teks di sini itu berfungsi untuk kita membuat tulisan. Cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya itu seperti ini. Teman-teman tinggal klik satu kali di sini ya, di lembar kerja atau sesuai dengan keinginan teman-teman. Setelah itu tulis, misalnya saya di sini akan menuliskan latihan 1. Nah, maka di sini akan muncul dengan seperti ini. Nah, terus untuk mengganti font ya, ini teman-teman di sini ya, ini ada Arial, fontnya di sini ada Arial. Ini tinggal diklik, ada anak panah di sini, tinggal diklik, cari sesuai dengan font, sesuai dengan kebutuhan. Misalnya saya ingin menggunakan ini, ya tinggal klik, maka secara otomatis sudah mengikuti yang tadi. Terus ukuran fontnya ini bisa di sini ya, font size-nya disesuaikan dengan kebutuhannya. Misalnya 11, maka akan segitu 48. Atau bisa merubahnya itu tinggal ditarik di bagian sininya ya, bagian pojoknya. Jangan saya sarankan jangan sekali-kali teman-teman menarik di bagian sininya atau di bagian sininya. Nanti akan terlihat tempang atau nggak simetris, bisa dikatakan ya wagu seperti itulah ya, lucu terwagu seperti itu cara bahasa daerah saya. Oke, selanjutnya terus ada ini untuk misalnya teman-teman pengen membuat kayak tulisan di tabloid atau di korannya. Misalnya di sini pengen teman-teman membuat tulisan cuman di sekitar persegi ini teman-teman tinggal klik tahan tarik ya, klik tahan tarik, maka akan membentuk persegi. Nah, teman-teman nanti bisa masukkan tulisannya di sini. Misalnya contohnya latihan 1, 1. Oh, ini lah 1, 1 seperti itu
Ini untuk merubah font dan ukurannya itu sama ya. Jadi tinggal di blok. Ini di sini. Ini fontnya. Untuk merubah fontnya. Seperti itu. Terus untuk ukuran fontnya ini tinggal di sini. Sama lah kayak tadi. Cuman bedanya di tempatnya saja. Oke, selanjutnya itu ada yang sering digunakan itu ada ini drop shadow atau efek-efek. Nah, ini yang menurut saya juga lumayan penting sekali ya. Efek-efek di sini itu ada contohnya drop shadow. Nah, drop shadow di sini itu berfungsi untuk membuat kayak bayangan. Ya, contohnya misalnya seperti ini, kita kasih warna kuning dulu. Ya, ini tak kasih drop shadow. Ini di bagian belakang. Ini tinggal klik ya. Klik objeknya harus diseleksi dulu. Ini sudah diseleksi. Terus klik drop shadow. Setelah itu naik ke atas, pilih preset list. Tinggal di klik. Maka akan membentuk seperti ini. Ini tinggal klik. Pilih yang mana saja. Ini misalnya pengen yang di bagian kanan bawah. Tinggal diklik. Maka secara otomatis di sini ini bisa diatur ya untuk sesuai dengan kebutuhannya. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya di sini ada kontur ya. Kontur di sini tuh kayak membuat garis tepi. Ini contoh. Saya kasih contoh lagi di sini. Ini ya, latihan 1. Aduh, maaf. Ya. Kasih kontur. Ini diklik kontur. Ini harus diseleksi dulu. Ininya tulisannya. Terus naik ke atas lagi, preset list. Setelah itu pilih fade out. Klik. Maka otomatis akan keluar seperti ini. Nah, untuk mengurangi ini konturnya biar nggak gitu banyak di sini karena ada 5, ini tinggal di sini dikurangi di sini ya. Atau bisa tinggal teman-teman tinggal klik angka 1. Setelah itu tekan enter, maka secara otomatis dia akan berubah menjadi 1 saja. Terus untuk merubah ukurannya, geser ke samping di sini. Ya, ini ukurannya sekitar 6 lebih, hampir 7 mm. Ini bisa diturunkan ya, sesuai dengan selera teman-teman. Misalnya seleranya segini, seperti ini, atau teman-teman bisa menuliskan langsung di sini. Misalnya di sini ada 0,500, maka di sini akan berubah lebih kecil lagi. Seperti itu. Terus untuk merubah warnanya ini bisa di sini. Ya. Ini dirubah warnanya ini. Nah, maka dia akan berubah jadi hijau karena di sini saya milihnya hijau. Terus selanjutnya yaitu ada blend ya. Blend di sini tuh kayak membuat efek gradasi. Efek gradasi yang bagaimana? Yang seperti ini. Ini saya kasih. Nah, ini ada contoh ya. Di sini ada bintang, ada segi 11. Ini ada bintang apa ini, segi berapa itu ya. Ini kita kasih warna dulu. Ini warnanya hijau, di sini warna misalnya kuning. Terus pilih blend. Ini ya. Ini diklikkan di bagian objek di sini. Bagian di sini nanti ditarik ke sini. Setelah keluar garis seperti ini, setelah itu lepaskan. Secara otomatis akan berbentuk seperti ini. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini biasanya digunakan untuk kayak membuat jersey atau apa, ini bisa. Ini untuk merubahnya satu-satu. Ini ya maaf ya. Ini untuk mengambil satu-satu, teman-teman bisa klik kanan di break tablet. Ya, nanti bisa diambil satu-satu seperti ini. Setelah itu ini di ungroup. Nah, bisa diambil satu-satu seperti itu dan banyak macamnya. Oke, selanjutnya yaitu ada distrait ya. Distrait di sini sih jarang digunakan sih, tapi ya apa-apa ini untuk menghancurkan. Ini contohnya. Ini saya pengen menggunakan ini. Ini tinggal diklik di sini ya, pengen bentuknya seperti apa. Bentuknya seperti ini, akan otomatis seperti itu. Tinggal diputar. Ya.
tinggal pilih saja seperti itu. Terus selanjutnya itu ada envelope ya. Envelope di sini itu berfungsi untuk membentuk tulisannya biar melengkung. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Kita kasih contoh lagi. Ini pengen membentuk kayak di bagian tengahnya agak lebih tinggi ya, tinggal klik, tarik ke atas ya, disesuaikan ya. Ini mau bentuknya seperti apa, misalnya seperti ini seperti ini, diluruskan biar nggak melengkung. Nah, bisa seperti itu. Ini bagian. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya, efeknya selanjutnya itu ada extrude. Nah, extrude di sini itu untuk membentuk kayak 3 dimensi. Seperti ini contohnya. Ini ya. Contoh. Gunakan extrude ya, preset. Nah, secara otomatis dia akan membentuk ukuran seperti itu. Ini terlalu besar. Ya, ini bisa dikecilkan ya. Bisa seperti ini, seperti itu. Terus selanjutnya itu ada color eyedropper ya. Ini berfungsi untuk mengopi warna. Misalnya ini ya, saya ingin mengambil warna ini tinggal diklik ya. Setelah itu keluar berubah bentuknya, itu objeknya mau dirubah warnanya, tinggal dicari. Setelah itu diklik di bagian objeknya, secara otomatis dia akan mengikuti warna yang tadi teman-teman copy. Terus oh iya, ketinggalan di sini ada transparasi ya. Transparasi di sini itu untuk membuat transparan. Contohnya seperti ini. Ini biar terlihat ini ya, yang bagian kuningnya ini. Saya diklik di sini objeknya transparasi, tinggal diklik di sini, tahan, geser sesuai dengan yang mau di transparasinya. Nah, maka secara otomatis dia akan bentuk seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada interactive fill ya. Interactive fill di sini itu untuk membentuk kayak warnanya itu beberapa macam. Ini contohnya. Ini di sini ya, ini kita kasih warna dulu, misalnya warna, pengen membuat warna rasta dalam satu ini file, dalam satu persegi. Ini tinggal diklik ya. Setelah itu klik di sebelahnya, tahan, geser. Nah, maka akan bentuk seperti ini. Tinggal dirubah saja warnanya ya. Ini di bagian kotak-kotak ini, saya di sini menjadi kuning, maka dia akan kuning. Terus untuk menambahkan, teman-teman bisa klik double di garis ini, double klik ya, maka akan keluar kotaknya. Setelah itu dirubah menjadi ini merah. Nah, maka secara otomatis dia akan mengikuti warna yang diinginkan tadi. Terus setelah itu ini ada smart filter. Smart filter itu berfungsi untuk mewarnai bagian yang diinginkan. Ini contohnya, saya pengen mewarnai bagian ini saja, bagian ini. Maka ini tinggal diklik, maka dia otomatis akan mengikuti warnanya, akan mengikuti yang kosong tadi ya. Ini kalau digeser seperti itu. Oke teman-teman, mungkin oh ya teman-teman, setelah kita selesai mendesain ya, jangan lupa untuk di save ya, atau klik di sini, atau bisa Ctrl+S. Setelah itu akan tampil seperti ini dengan versi 19 ya, atau X9 seperti itu. Oh ya, untuk pembahasan tentang cara save-nya biar bisa dibuka di semua aplikasi, di semua versi Corel, itu bisa dilihat di video di atas ya. Itu sudah ada linknya, silahkan dilihat di situ. Oke, setelah itu klik save. Oke listener, mungkin cukup sekian ya video tutorial kali ini. Jika belum paham silahkan tulis di kolom komentar.
Jangan lupa untuk subscribe ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.